Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Nama saya Bian Kamalia Maharani, NPM 19 14 15 10 52 dari jurusan Kehutanan Universitas Lampung. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Pemahaman Karakteristik Hujan sebagai Dasar Pemilihan Model Hidrologi. Studi kasus di Das Bengawan Solo Hulu. Jurnal ini ditulis oleh Dr. Muhammad Pramono Hadi yang diterbitkan oleh Forum Geografi volume 20 nomor 1 Juli 2006 halaman 13 sampai 26. Bab 1 yaitu pendahuluan. Pokok permasalahannya yaitu proses hidrologi dalam suatu das secara sederhana dapat digambarkan dengan adanya hubungan antara unsur masukan yakni hujan, proses dan keluarnya yaitu berupa aliran. Adanya hujan tertentu akan menghasilkan aliran tertentu pula. Aliran ini selain dipengaruhi oleh karakteristik das dan juga sangat tergantung pada karakteristik hujan yang jatuh. Karakteristik hujan meliputi tebal hujan, intensitas, dan durasi hujan. Sedang karakteristik das meliputi topografi, geologi, geomorfologi, tanah, penutup lahan atau vegetasi, pengelolaan lahan, serta morfometri das. Selanjutnya, apa tujuan dari penelitian ini? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik hujan. Slide selanjutnya itu bab 2, metode penelitian. Dapat kita lihat dari grafik yang tertera, metode yang digunakan adalah pemasangan sukat hujan atau rain gauge. Lokasinya yaitu di daerah aliran sungai Bengawan Solo Hulu. Data hujan yaitu ada pluviograf, data logger, dan pengukuran manual. Jenis penelitian yaitu analisis data, dan peralatan yang dibutuhkan ada alat tulis, kamera, handycam, meteran, stopwatch, dan tripod. Selanjutnya bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Di slide ini dapat kita lihat gambar 1 yaitu hubungan antara jarak dan stasiun hujan dengan koefisien korelasi hujan antar stasiun periode hujan 5 menitan beberapa kejadian hujan. Di slide selanjutnya, korelasi hujan antar stasiun. Periode pencatatan yang lebih pendek nilai korelasinya cenderung lebih kecil bila dibandingkan nilai R pada periode pencatatan harian. Pasangan data hujan harian yang dianalisis sebanyak 82 kejadian hujan. Di slide selanjutnya ada gambar 2. Gambar ini menyatakan hubungan jarak antar stasiun hujan dengan koefisien korelasi hujan harian antar stasiun beberapa kejadian hujan. Bab selanjutnya ada values atau nilai-nilai. Yang pertama, nilai R kritis untuk tingkat signifikan 5% adalah 0,217. Selanjutnya, bila nilai R kurang dari 0,4 dibandingkan dengan dan dianggap sebagai gangguan atau noise. Selanjutnya, maka hubungan antara jarak dengan nilai R ini juga masih menunjukkan kecenderungan makin jauh jarak, makin rendah nilai R. Selanjutnya, pada gambar 2 adalah diagram pencar untuk data harian hujan. Di slide selanjutnya, kita dapat lihat tabel 1 yang menyatakan sebaran hujan tanggal 2 Februari 1993 interval 5 menitan. Slide selanjutnya, sebaran hujan di daerah penelitian dapat diketahui dengan melakukan analisis keruangan terhadap data hujan yang dikumpulkan. Untuk menggambarkan sebaran hujan secara keruangan, dilakukan pemetaan ketebalan hujan untuk periode 5 menitan, atau dapat pula dengan pemetaan intensitas hujan. Analisis sebaran hujan ini, daerah penelitian digunakan data hujan dari 20 stasiun hujan dengan interval pencatatan 5 menitan. Terhadap data hujan ini, dilakukan interpolasi keruangan dengan menggunakan metode kriging. Di slide selanjutnya, kita dapat lihat ada gambar 4. Gambar ini menyatakan sebaran total tebal hujan harian tanggal 2 Februari 1993. Di slide selanjutnya ada gambar 5. Kita dapat lihat sebaran rata-rata intensitas hujan tanggal 19 Februari 1993. Di slide selanjutnya, sebaran ketebalan hujan sesaat dan intensitas rata-rata selama kejadian hujan juga penting untuk dianalisis, sebagaimana disajikan pada gambar 4. Kejadian hujan 2 Februari 1993 berlangsung selama 95 menit dengan intensitas bervariasi antara 5 sampai 29 mm per jam dengan ketebalan rata-rata sebesar 22 mm. Berdasarkan analisis interpolasi data hujan, dapat dikatakan bahwa pola sebaran hujan sesaat selalu tidak menunjukkan kemiripan antara kejadian hujan yang satu dengan yang lainnya. Keadaan seperti ini tersebut menjadikan hujan sebagai data masukan mempunyai sifat ketidakpastian. Slide selanjutnya, kita dapat lihat gambar 6.
Gambar ini merupakan gambar hubungan antara pengurangan jumlah sukat dengan koefisien R tebal hujan tanggal 2 Februari 1993. Di slide selanjutnya, kita dapat lihat ada gambar 7. Gambar ini menggambarkan sebaran hujan tahunan daerah penelitian. Di slide selanjutnya, pada wilayah di selatan daerah aliran sungai Bengawan Solo Hulu mempunyai hujan yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang lainnya. Nilai hujan rata tahunan mencapai lebih dari 3.250 mm per tahun. Selanjutnya, kita bisa melihat gambar 8 ini, yaitu sebaran hujan 5 menitan untuk beberapa kejadian hujan. Beralih ke slide selanjutnya, sebaran hujan menurut waktu dianalisis berdasarkan kejadian hujan sesaat atau storm yang terjadi di daerah penelitian. Pencatatan mulainya hujan ditentukan bila minimal salah satu sukat hujan telah mencatat terjadinya hujan, dan dengan serta-merta diikuti oleh sukat hujan lainnya. Lamanya hujan di daerah penelitian bervariasi antara 15 menit hingga 4 jam. Dan yang terakhir, dengan intensitas tinggi yaitu lebih dari 30 mm per jam, umumnya jatuh antara menit ke-20 sampai ke 125. Slide selanjutnya ada gambar 9, yaitu gambar hubungan hujan sesaat maksimum dengan parameter korelasi untuk beberapa stasiun hujan di daerah penelitian. Baik, di slide selanjutnya, karakteristik sebaran hujan selain ditentukan berdasarkan waktu dan ruang, juga dapat dinilai berdasarkan pola sebaran hujan, parameter statistik, dan hujan rencana. Pola sebaran hujan paling tidak dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu acak atau random, seragam atau uniform, dan mengelompok atau cluster. Pengujian sebaran hujan ini dapat dilakukan berdasarkan distribusi binominal dan distribusi Poisson. Oke, ke bab terakhir yaitu bab 4, ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu hujan 5 menitan dengan intensitas lebih dari 30 mm per jam jatuh pada menit ke-20 hingga ke-15. Yang kedua, jumlah sukat hujan yang diperlukan dalam suatu daerah aliran sungai tergantung pada kerincian data hujan yang dikumpulkan. Berikutnya, luas cakupan stasiun hujan untuk pengumpulan data periode 5 menitan adalah 13 km persegi. Yang keempat, jumlah stasiun hujan dalam suatu kawasan daerah aliran sungai mempunyai nilai optimum. Kesimpulan yang kelima, yaitu hendaknya memperhatikan luas daerah aliran sungai yang digunakan sebagai penelitian. Kesimpulan terakhir, yaitu kesimpulan yang keenam, ada terdapat hubungan antara hujan maksimum harian dengan nilai minimum. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.